kepada Rasulullah. Ya, dialah Syarifuddin Khalifah, seorang bayi yang menggemparkan Afrika pada tahun 90-an. Ia terlahir pada 10 Oktober tahun 1993. Ya, dia terlahir di Kiloleni, tepatnya di kota Tabora, sebuah kota yang terletak di Tanzania Utara, bagian Afrika Timur. Dia terlahir di kota kecil tersebut dari seorang ibu yang bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fudin Kira. Sebagaimana lazimnya keluarga Nasrani, mereka pun membawa anaknya ke gereja untuk dilaksanakan baptis. Baptisan bayi atau dikenal dengan paido baptism adalah baptisan yang diberikan kepada bayi atau anak kecil yang lahir dalam keluarga Nasrani. Sebagaimana dalam Perjanjian Baru, paido baptism atau pembaptisan seorang bayi sudah ada sebagaimana dalam Kisah Para Rasul surat 16 ayat 5 dan surat 18 ayat 8. Di sana dikatakan seisi rumah dibaptis. Paido baptism atau pembaptisan seorang bayi pada keluarga Nasrani sudah dikenal meluas sejak abad ke-5. Dengan tujuan itulah Domisia Kimaro dan Francis Fudin Kira membawa anaknya ke gereja untuk dilaksanakan upacara pembaptisan. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun, ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. Mama, usini bibaptizi, namini kwa Allah, najumbi waki Muhammad. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada seorang pendeta. Sang pendeta bertanya kepada bayi tersebut, "Are you Jesus?" Kemudian bayi tersebut menjawab, "Not, I'm not Jesus." Bukan, saya bukan Yesus. Saya diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang sama yang menciptakan Yesus. Menginjak usia 2 bulan, sang bayi semakin aneh karena senantiasa menangis dan tidak mau diberi ASI. Hingga orang tua tersebut membawa anaknya ke dokter dan hasilnya anak ini normal, tidak memiliki kekurangan gizi maupun yang lainnya.
Hingga akhirnya pada bulan keempat anak tersebut mengeluarkan keanehan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dikenal oleh kedua orang tuanya. Dan akhirnya kabar tersebut tersebar ke seantero kota. Para tetangga, kerabat, dan keluarga Domisia dan Francis terheran-heran terhadap apa yang dilakukan oleh bayi tersebut. Akhirnya Domisia dan Francis membawa bayi tersebut kepada seorang pastor. Mereka khawatir jika bayi tersebut telah kerasukan setan. Namun itu semua bukan menjadi solusi. Akhirnya Francis dan Domisia membawa bayi tersebut kembali pulang. Tak lama kemudian, kabar tentang bayi tersebut sampai kepada telinga salah seorang tokoh muslim, yaitu Abu Ayyub. Seketika itu Abu Ayyub segera mendatangi keluarga Domisia dan Francis. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh bayi tersebut, segera Abu Ayyub melaksanakan sujud syukur di dekat bayi itu. Kemudian dia menyampaikan kepada Francis dan Domisia bahwa ternyata yang dilantunkan oleh bayi tersebut adalah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 54. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayyub kembali datang kepada keluarga tersebut dan membawa sebuah mushaf dan menunjukkan ayat tersebut. Tak lama setelah itu, akhirnya Domisia dan Francis memutuskan untuk masuk Islam dan memberi nama anak mereka sebagai Syarifuddin Khalifah. Dan akhirnya setelah peristiwa tersebut, anak ini menjadi sosok yang sangat dikenal di Afrika. Ia dikenal dengan berbagai kelebihan dan kehebatannya. Pada usia 1,5 tahun, Syarifuddin Khalifah mampu menghafal Al-Quran dan Bimbel. Kemudian pada usia 4-5 tahun, ia berhasil menguasai 5 bahasa. Bahasa Inggris, Perancis, Italia, Swahili, dan bahasa Arab. Setelah itu, Syarifuddin Khalifah mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania. Selain di Tanzania, Syarifuddin Khalifah juga melakukan dakwah ke berbagai penjuru dunia. Akhirnya pada tahun 1998, Syarifuddin Khalifah berhasil mengislamkan 1.000 orang, tepatnya di distrik Umwan di negara Kenya. Sebelumnya, pada tahun 1995, Syarifuddin Khalifah melakukan safari dakwah. Syarifuddin Khalifah pada tahun tersebut melakukan dakwah
ke seluruh wilayah pantai, dimulai dari daerah Dar es Salam, kemudian menuju wilayah Lindi, wilayah Mutawara, wilayah Songea, wilayah Tunduma, wilayah Binga, wilayah Rovuma, yang semua itu menghasilkan 7.805 orang kembali masuk kepada agama Islam. Kemudian pada bulan Mei 1996 sampai dengan Januari 1997, beliau melakukan safari dakwah menuju wilayah Morogoro, wilayah Tanga, wilayah Iringa, wilayah Dodoma, wilayah Singida, wilayah Arusa, dan di wilayah Mosi, Kilimanjaro. Sementara di negara Kenya, beliau melakukan safari dakwah di wilayah Malindi, wilayah Voi, wilayah Kitui, wilayah Matinyani, dan wilayah Mwingi. Kemudian beliau pindah ke Nairobi City. Selama kunjungan tersebut, beliau mengislamkan 38.942 orang. Kemudian pada 7 Juli tahun 2004, beliau pergi ke Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai selama 1 pekan. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Oman hingga Agustus tahun 2004. Kemudian kembali ke Tanzania. Kemudian beliau melanjutkan safari dakwahnya ke seluruh wilayah Tanzania hingga akhirnya diperkirakan ada 50.000 orang yang masuk Islam. Dari safari dakwah beliau selama ini diperkirakan sudah 6.676.269 orang yang kembali ke dalam fitrahnya, masuk ke dalam agama Islam.